Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Josblog.com Misteri bareng saya Jos Aryo. Teman-teman semuanya, tak lupa saya ucapkan terima kasih sampai detik ini masih mensupport dan selalu menonton video cerita-cerita horor, cerita misteri di Josblog.com ini. Semoga kalian semuanya dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, rezekinya pun lancar. Kenapa saya selalu bilang sehat? Karena kalau kita sehat, kita tentunya bisa beraktivitas lancar, dan lancar. Oke, kisah kali ini hadir kiriman dari teman kita, Pak Derajat namanya. Pak Derajat ini menceritakan temennya lagi, yaitu sebut saja namanya Mbak Widya. Seperti biasa, nama, tempat, tokoh di sini sudah kita samarkan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Seperti apa cerita dari Mbak Widya ini? Mbak Widya ini merupakan salah satu orang yang berkecimpung di dunia perias manten Jawa. Perias manten tradisional di Jawa. Memang kita semua tahu bahwa perias manten di Jawa itu tidak seperti perias-perias modern atau seperti salon-salon kecantikan make up artis pada zaman saat ini. Ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kejadian Mbak Widya ini seperti biasa setiap hari Mbak Widya ini beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan juga Mbak Widya ini membuka rias pengantin, dan itu tentunya tidak setiap hari itu laku karena tradisi di Jawa untuk resepsi pernikahan adat Jawa itu ada hari-hari tertentu. Mbak Widya ini lakunya setiap sebelum puasa dan juga hari-hari bulan-bulan tertentu di saat tradisi Jawa melangsungkan pernikahan, resepsi, mantenan. Nah di situ Mbak Widya saat itu memang kalah dengan wedding organizer yang lain. Karena apa? Mbak Widya ini masih memegang erat pakem tradisi perias manten ala-ala Jawa pada zaman dulu, dan memang ini diwarisi oleh orang tuanya yang merupakan juga perias manten Jawa, yang pada saat itu perias itu tidak hanya sekedar merias wajahnya, namun seluruh tubuh dari manten pria maupun wanita menampilkan riasan yang begitu elok, karena di tradisi Jawa ini manten itu adalah ibaratnya raja dan ratu. Maka yang dilakukan Mbak Widya ini bukan hanya sekedar mendandani wajah si manten, tapi harus juga melakukan ritual khusus untuk membuat tampilan si temanten perempuan maupun laki-laki bak raja yang berkuasa. Nah, singkat cerita, setelah datang era modern pada tahun itu, Mbak Widya kalah saing dengan perias-perias baru yang ala-ala barat, ala-ala Eropa ya, wedding yang dari luar. Tapi Mbak Widya ini akhirnya collab usaha rias manten ini. Padahal bukan hanya merias, Mbak Widya ini juga menyewakan semua perlengkapan resepsi termasuk dekorasi dan sebagainya. Sampai-sampai peralatan dekorasinya ini hampir saja terjual gara-gara memang persaingan pada saat itu sangat ketat sekali. Dan tiba-tiba teman dari Mbak Widya ini datang memberikan solusi tentunya kepada Mbak Widya bahwasanya setiap 8 dino atau 35 hari itu Mbak Widya harus datang ke salah satu orang pintar atau dukun itu untuk melariskan
persewaan maupun rias manten, karena saingannya sangat banyak sekali. Salah satu temannya itu datang memberikan solusi, mengajak Mbak Widiar datang ke tempat orang pintar tadi, tempat dukun tadi, masih ada di seputaran Jawa sini, untuk meminta persyaratan agar rias manten yang dikelola Mbak Widiar ini semakin moncer dan tidak kalah saing dengan makeup modern. Akhirnya datanglah teman itu mengajak Mbak Widiar menaiki mobil pergi ke tempat Mbah Dukunnya tadi. Jaraknya jauh dengan rumahnya Mbak Widiar, sekitar 45 kiloan. Sampainya di situ malam hari itu langsung ngomong apa keluh kesahnya semuanya yang dialami Mbak Widiar kepada sang dukun tersebut. Selamat malam Mbah, akhir-akhir ini usaha saya itu sangat-sangat drop sekali Mbah dibandingkan yang kemarin-kemarin. Padahal saya sekarang menanggung beban, anak-anak semakin besar. Saya minta solusi Mbah, biar persaingan ini, perhiasan manten dan dekorasi saya ini meningkat kembali pesat dan semakin laris Mbah. Oh Nduk, butuhmu aku wis ngerti apa sing tok karepke. Ning kabeh kuwi mau enek syarate sing kudu mbok lakoni. Lah di sini si Mbah Dukun bilang kepada Mbak Widiar ini syaratnya itu sebetulnya ringan, namun syarat ini sulit didapatkan. Bahwa di alat-alat yang untuk make up ini salah satunya adalah bedak yang sering dipakai untuk bedaki rias manten ini harus dicampur dengan abu orang yang sudah meninggal. Bayangkan teman-teman, carinya di mana? Yang terbesit dalam pikiran Mbak Widiar ini cari serbuk bubuk abu orang yang meninggal itu di mana? Terpikir hal tersebut oleh Mbak Widiar, akhirnya Mbak Widiar bagaimanapun caranya harus mendapatkan syarat tersebut. Setelah selesai dari tempat dukun itu, Mbak Widiar dengan temannya ini berdiskusi untuk bagaimana caranya mendapatkan syarat tersebut. Dan semua nanti dampak dari pelarisan ini sudah diwejangkan si Mbah Dukun kepada Mbak Widiar. Bahwasannya pelarisan ini nanti akan berdampak sangat cepat sekali untuk bersaing di dunia bisnis persewaan dekorasi dan juga rias manten ini. Namun ada konsekuensinya, bahwa ini bukan hanya pelarisan semata, namun pelarisan yang menggunakan syarat abu dari orang yang sudah meninggal ini. Tentunya itu ada efeknya untuk Mbak Widiar. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, keesokan harinya Mbak Widiar ini menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencarikan abu tersebut yang ada di pemakaman Tionghoa, yang masih ada abu di dalam guci itu diambillah oleh anak buah Mbak Widiar ini demi melancarkan syarat yang diminta oleh si Mbah Dukun. Setelah mendapatkan syarat tersebut, Mbak Widiar mengalami kejadian yang sangat menakjubkan. Order rias manten, bukan hanya rias manten, semua bisnis Mbak Widiar termasuk menyewakan dekorasi dan alat-alat yang lain itu sangat-sangat laris sekali. Dan Mbah Dukun tadi pernah berpesan kepada Mbak Widiar ini bahwa setiap malam Jumat Kliwon itu harus menyediakan kopi pahit dan juga rokok. Ditaruhlah di bawah meja riasnya, jangan sampai lupa. Itu kata Mbah Dukun. Ojo nganti lali yo Nduk, nek malam jemuah masa ngorokok karo kopi pahit. Itu yang dibilangkan oleh si Mbah Dukun.
Dan tentunya setiap malam Jumat pun itu Mbak Widiar selalu menyediakan kopi pahit dan 1 batang rokok di bawah meja riasnya. Nah, singkat cerita, setelah hal tersebut itu dilakukan Mbak Widiar, semakin laris, akhirnya ini nih, karena sudah jadi sifat manusia bahwa setelah apa yang diinginkan itu tercapai, terlenalah dan melupakan semua syarat-syarat yang pernah dilakukan untuk melancarkan pelarisan tersebut. Pada suatu malam Jumat itu Mbak Widiar sempat lupa karena pada saat itu Mbak Widiar sedang merias manten berada di sebelah kampungnya sendiri. Ini malah dekat dengan kampung Mbak Widiar. Itu dapat job, gitu. Jadi dapat job untuk merias manten di kampung sebelah kampungnya Mbak Widiar. Nah di situ malah petaka ini terjadi pas tepat hari Kamis. Jadi malamnya malam Jumat. Karena saking sibuknya Mbak Widiar dan anak buahnya untuk merias manten dan menyiapkan dekorasi untuk hari Sabtunya dipakai untuk resepsi itu, Mbak Widiar lalai untuk memberikan kopi pahit dan rokok di bawah meja riasnya. Kemana-mana meja rias kecil itu selalu dibawa. Dan anehnya, di saat syarat abu orang yang sudah meninggal tadi dicampur di bedak, tiba-tiba malam itu bedak yang dipakai untuk merias manten itu, setelah di depan cermin itu tidak ada gambarnya sama sekali. Disitulah si manten ini kaget, kenapa wajahnya nggak bisa ada di cermin. Jadi setiap bedak itu dipakaikan, disuruh menghadap ke cermin untuk melihat paesan dan juga perhiasan dari Mbak Widiar ini. Temanten itu langsung pingsan karena melihat di cermin itu tidak ada bayangannya. Di situ Mbak Widiar baru teringat. Dan entah tahu kenapa di belakangnya Mbak Widiar ini, menurut si manten yang dirias Mbak Widiar ini, di belakang Mbak Widiar ini ada sosok yang sangat menyeramkan, tinggi besar yang ada di belakang Mbak Widiar. Tanpa sadar Mbak Widiar ini ternyata lupa memberikan syarat dari Mbah Dukun, hanya sepele, menyediakan kopi pahit dan juga rokok tadi lalai. Ternyata itu memang ditagih. Tidak sampai di sini saja, abu dari pembakaran mayat yang dipakai campur bedak itu juga banyak jin yang menyerupai, yang mempunyai abu ini dulunya, mungkin itu mengejar-ngejar Mbak Widiar, menuntut kenapa abunya dicampurkan ke situ. Sejak saat kejadian itu Mbak Widiar kembali lagi ke tempat Mbah Dukunnya, bilang kalau selalu diganggu sosok yang sebelumnya tidak dipesankan kepada Widiar oleh dukun itu. Ternyata konsekuensi dari mengambil abu jenazah itu untuk campuran bedak itu tadi beresiko. Dituntutlah Mbak Widiar oleh arwah atau setan jin itu meneror Mbak Widiar dan keluarganya. Semenjak kejadian lalai itu, akhirnya si dukun pun tidak bisa memberikan solusi. Dengan berbagai cara pun untuk menegosiasi sang pemilik abu itu tadi, belum bisa. Mbak Widiar ini kembalilah ke nol. Seperti sedia kala waktu pertama dia datang ke dukun itu meminta syarat itu. Sepi job tanpa ada job, dan getok tular dari satu ke tetangga lain sampai menyebar ke seluruh wilayah itu bahwa rias manten Mbak Widiar ini tidak logis dan menggunakan syarat dari dukun tersebut. Jadi sangat menakutkan, dan kala itu Mbak Widiar tidak pernah mendapatkan job untuk merias manten di daerahnya. Bangkrutlah saat itu Mbak Widiar. Di titik nol kembali, akhirnya tidak ada solusi, tutuplah
usaha dari Mbak Widiar ini. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya di sini adalah bekerja apapun, hasil apapun yang diterima harus kita syukuri. Jangan sampai kejadian ini menimpa kepada teman-teman hanya karena ingin laris, ingin kaya mendadak, menghalalkan berbagai cara. Demikian tadi kiriman cerita ini dari Pak Derajat ke Jos.com Misteri. Seram atau tidak seram ada di pikiran kalian sendiri. Saya Jos Aryo, selamat malam miris.